Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Anur Farida dari SMK Negeri 1 Keraksan, kelas 12 OTKP 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi KD 3.3 yang berjudul menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Pembahasan pertama yaitu 1. Menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat, yakni ada dua pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 3, kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hari akhir menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, mengenai kiamat sugro atau kiamat kecil adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185 yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan meninggal, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh dalam surat Ar-Rum ayat 55 sampai dengan 56. Barzakh sendiri itu memiliki arti adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Mu'min ayat ke-99 sampai dengan 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksanya dalam surat Al-Mu'min ayat 45 sampai dengan 46. Selain itu, adapun peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah meninggal atau mati antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada fitnah kubur, dan yang kedua ada siksa dan nikmat kubur. Yang akan saya bahas pertama adalah fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, kemudian juga imannya dan kiblatnya. Kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik, di mana tercantum dalam surat Al-An'am ayat 93, kemudian juga ada surat Al-Mu'min
ayat 46. Kemudian juga ada surat Al-Fussilat ayat 30. Adapun surat Al-Ahqaf ayat 83 sampai dengan 89. Di mana ada salah satu bunyi firman Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169 sampai dengan 172, 170 dan surat Al-Baqarah ayat 154. Kemudian juga ada tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama, ilmu agama dianggap tidak penting. Kedua, budak melahirkan tuannya. Ketiga, banyaknya perzinaan. Keempat, terjadinya fitnah dan pembunuhan. Dan yang terakhir atau yang kelima, banyak orang soleh yang meninggal dunia. Pembahasan kedua mengenai kiamat kubro atau besar, atau kiamat besar maksudnya. Baik, kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat surat At-Takwir ayat 3, ayat 1 sampai dengan 3 yang artinya, apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam surat Az-Zalzalah atau ayat 1 sampai dengan 5 dijelaskan, peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5 dijelaskan, keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung yang bagai bulu berhambur-hamburan. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat dahsyat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan hebat, dan langit pecah bergelegar. Benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan, hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang maha kekal. Kemudian adapun makna hari kiamat juga dapat menurut ilmu pengetahuan, di mana yakni menurut geologi dan menurut teori fisika. Menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar atau kakos katastrof. Setelah diam, gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava. Lahar, batu, dan pasir panas. Kemudian bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau menyala dan hancur. Kemudian menurut teori fisika, letak matahari adalah 1
100.449.597.870,7 km. Jauhnya dari bumi, sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853,5 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, dan air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Bahasan yang kedua, yakni mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Keempat, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Kelima, masa atau waktu terasa amat pendek. Keenam, munculnya Dajjal. Ketujuh, matahari atau terbitnya matahari dari arah barat. Bahasan ketiga yakni mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Dalil nakli tentang hari kiamat. Beberapa ayat Al-Quran berikut ini merupakan dalil yang menjamin bahwa hari kiamat pasti terjadi. Dengan adanya dalil-dalil ini, hendaknya semakin memantapkan, semakin menambah keyakinan kita akan hari akhir dan menambah semangat dalam beramal kebajikan. Karena segala amar perbuatan yang baik pasti akan mendapat balasan yang setimpal. Untuk itu, adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir itu adalah 1. Ada 4. Yang pertama ada surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian ada yang kedua surat Al-Qari'ah di ayat 1 sampai dengan 5. Ketiga ada surat Al-Waqi'ah di ayat 1 sampai dengan 6. Dan yang terakhir ada surat Al-Qiyamah di ayat 6 sampai dengan 10. Baik, yang pertama yakni surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat atau yang dikandungnya. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2. Yang kedua ada surat Al-Qari'ah di ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah,
Wama adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5. Ketiga, surat Al-Waqiah di ayat 1 sampai dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Yang artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangka. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Keempat, atau yang terakhir ada surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa hasafal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yauma idin ainal mafar. Yang artinya, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak atau ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lain? Surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai dengan 10. Pokok pembahasan keempat, yakni menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Pertama, setahu satu, di sini ada surat Al-Zalzalah yang artinya dari surat itu tersendiri adalah kegoncangan. Surat Al-Zalzalah adalah surat ke-99 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 8 ayat dan tergolong pada surat Madaniyah. Surat ini diturunkan setelah surat An-Nisa. Nama Az-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang berarti goncangan dan terdapat pada ayat pertama dalam surat ini. Dalam surat ini menjelaskan tentang hari kiamat, bahwa kejadian tersebut ditandai dengan bumi bergetar dan bergoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Yang kedua, surat Al-Qari'ah, yang mana arti dari surat ini sendiri adalah hari kiamat. Surat Al-Qari'ah adalah surat ke-101 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Quraisy. Nama Al-Qari'ah diambil dari kata yang terdapat pada ayat pertama di dalam surat ini. Artinya menggebrak atau mengguncang. Pokok isi surat ini adalah kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, dan ancaman neraka hawiyah. Ketiga, surat Al-Waqiah, yang mana artinya sendiri dari surat ini adalah hari kiamat. Hari kiamat itu adalah balasan yang diterima orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Surat Al-Waqiah ini termasuk surat Makkiyah
yang menggambarkan kebangkitan besar kita, segala sesuatu bakal ditampakkan dan keadilan sempurna akan ditegaskan. Surat Al-Waqiah surat ke-56 dalam Al-Quran terdiri atas 96 ayat. Kandungan dari surat ini sendiri yaitu menakut-nakuti akan datangnya hari kiamat. Surat ini diturunkan setelah surat Toha. Nama Al-Waqiah diambil dari pertama surat ini atau di ayat pertama surat ini. Terakhir yang keempat, surat Al-Qiyamah, yang artinya dari surat Al-Qiyamah sendiri itu adalah hari kiamat. Surat Al-Qiyamah adalah surat ke-75 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri atas 40 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, serta diturunkan sesudah surat Al-Qari'ah. Kata Al-Qiyamah atau hari kiamat diambil pada ayat pertama surat ini. Pembahasan kelima, yakni mengidentifikasi hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir itu sendiri ada 6. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Ketiga, senantiasa tentram, kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan manuahnya pada hari itu. Keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Keenam, terakhir menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang di akhirat. Untuk pembahasan keenam yaitu menjelaskan hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir sudah kita bahas, ada 6. 6 hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir, yang mana pertama muncul rasa kebencian yang dalam pada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Jadi, manusia itu tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya menabung amal salih sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Dengan begitu, manusia sadar akan adanya hari akhir sebagai kehidupan yang hakiki bagi manusia, menyadarkan manusia bahwa kehidupan di dunia ini akhir adalah kehidupan di dunia, akhirat adalah tujuan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Yang kedua, poin kedua yaitu menyejukkan dan menggembirakan hari orang-orang mukmin dalam segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Jadi, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Dan dari situlah dapat menenteramkan jiwa orang yang mendapat perlakuan yang kurang adil. Poin ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan muarahnya pada hari itu. Jadi, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami hal tersebut
kita tidak akan pernah kehilangan arah, memahami akan arti atau tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif serta optimis. Dengan begitu juga, kita akan menumbuhkan sikap hati-hati dalam hidup di dunia, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk-petunjuk agama dan membatasi dalam atau berbuat terhadap kesenangan di hidup di dunia ini yang sementara ini. Poin keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu dengan sia-sia. Kita harus yakin bahwa setiap manusia memiliki misi dan tujuan dalam kehidupannya masing-masing, serta akan mendapat ganjaran atau usahanya tersebut. Kemudian juga mengingat bahwa hidup di dunia ini merupakan persinggahan sementara untuk menuju ke alam akhirat yang sebenarnya kita hidup di sana gitu. Maka kita harus membelanjakan atau menginfakkan sebagian harga untuk menghindari diri dari sifat rakus, tamak, dan kikir. Poin kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenangnya selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak, tanpa terkecuali. Untuk itu, manusia harus memperbanyak amal sholih, meninggalkan segala larangannya, menyadarkan bahwa alam dan seisinya akan hancur lebur, maka setiap orang musnah harus banyak melakukan amal kebaikan serta menjauhi segala amal perbuatan yang tidak baik atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, poin keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Jadi, Allah Maha Adil dan setiap perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal. Dengan kata lain, setiap perbuatan, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan atau dari Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kita harus berusaha menjadi manusia yang baik selama hidup di dunia, yakni dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Pembahasan ketujuh, yakni menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan dan disebut juga hari pembalasan. Sedangkan menurut istilah adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran yang sangat dahsyat, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih ada kehidupan yang kekal abadi, yakni di akhirat. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Oleh sebab itu,
Keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama kita umat muslim untuk menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir, yakni firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakinkan adanya akhirat. Pembahasan yang ke-8, menganalisis tanda-tanda hari akhir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda hari kiamat sebagai berikut. Yang pertama, munculnya kabut atau dukhan. Yang kedua, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya dabbah. Keempat, terbitnya matahari di barat atau dari barat. Kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, munculnya Isa bin Maryam. Ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Kedelapan, adanya gerhana di barat. Dan kesembilan, adanya gerhana di Jazirah Arab. Terakhir 10, adanya api yang muncul dari Yaman, kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Terjadinya tanda-tanda akan tiba hari kiamat atau hari akhir merupakan proses yang panjang, tidak secepat kilat, melainkan masih berproses yang panjang. Manusia tidak dapat mengira-ngira serta memprediksi terjadinya peristiwa besar tersebut, karena hal itu menunjukkan bahwa terjadinya kiamat benar-benar merupakan hal yang wajib diimani oleh setiap muslim, karena dengan begitu akan membuat manusia mempersiapkan dirinya untuk lebih banyak beramal saleh sebagai konsekuensi dan tanggung jawab makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Pembahasan yang ke-9, mengaitkan sikap kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Pengertian hari akhir sendiri kan sudah dijelaskan tadi di awal-awal. Kemudian juga di sini adapun pengertian hari akhir adalah hari kebinasaan atau kehancuran dunia dan seisinya. Jujur berarti memilih untuk tidak berbohong atau mencuri ataupun berbuat curang ataupun menipu dengan cara apapun. Kemudian tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti merupakan berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Dan adil sendiri yakni menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil, karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama, kemudian juga menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya
kemudian juga selalu berusaha melakukan amal sholih, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Pembahasan yang terakhir ke-10 yakni menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil yakni hubungannya dengan beriman kepada hari akhir, maka kita akan dengan giat dan semangat untuk melakukan semua perbuatan terpuji, diantaranya jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Karena dengan begitu, kita yakin bahwa perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban dan di akhirat nanti. Dan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun atau sebesar apapun, akan tetap ada balasannya. Dengan keyakinan itu, maka kita akan memperbanyak berbuat kebajikan atau kebaikan. Dengan demikian, perbuatan kebaikan selama di dunia akan dibalas di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga juga dapat bermanfaat dari materi pembahasan yang saya sampaikan tadi mengenai materi KD 3.3, yakni mengevaluasi dan menganalisis makna iman kepada hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.